Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Misari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran rata-rata kinetik partikel dalam suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Yang kedua, perbedaan antara suhu dan kalor. Pada dasarnya, kalor adalah energi yang berpindah, sementara suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari suatu benda. Jika kalor adalah penyebab, suhu adalah akibat. Es yang meleleh misalnya terjadi karena terdapat perpindahan energi matahari lewat radiasi. Yang ketiga, jenis-jenis suhu. Suhu terbagi menjadi 4. 1. Suhu udara. 2. Suhu tanah. 3. Termometer. 4. Suhu maksimum dan minimum. Jenis-jenis yang terdapat dalam kalor. 1. Kalor pembentukan. 2. Kalor penguraian. 3. Kalor pembakaran. 4. Kalor netralisasi. 5. Kalor pelarutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Eti Misari, yaitu tentang menemukan bukti pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Kalor dapat mengubah wujud benda suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus pada tekanan konstan hingga mencapai suhu maksimumnya. Maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud juga dapat terjadi apabila zat tersebut melepas kalor secara terus-menerus hingga mencapai suhu maksimumnya. Suhu zat tetap pada saat zat atau benda tersebut mengalami perubahan wujud. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengaruh kalor terhadap suhu benda. Suhu benda dipengaruhi oleh kalor. Kalor adalah bentuk energi yang disalurkan antara dua atau lebih sistem atau sistem dengan lingkungannya berdasarkan perbedaan suhu di antara keduanya. Pengaruh kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan ukuran, perubahan wujud benda, dan perubahan kimia. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh kalor terhadap terhadap wujud benda. Kalau yang tadi kan pengaruh kalor terhadap suhu benda, lalu yang sekarang yaitu pengaruh kalor terhadap wujud benda. Besarnya kalor suatu zat menunjukkan berapa besar energi kinetik dari partikel penyusunannya. Pengaruh kalor terhadap suatu benda selain mengubah suhu, tetapi juga perubahan wujud zat. Sebagai contoh, sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air panas. Suhu sendok lebih rendah daripada suhu air panas tersebut, sehingga energi panas akan mengalir dari air ke sendok. Jadi dia tuh agak berbeda gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu perubahan wujud benda karena suhu dan kalor, yaitu ada menguap, air yang menguap itu termasuk perubahan wujud benda karena suhu dan kalor. Lalu mengembun, mendidih, air yang mendidih, lalu membeku, dari air dimasukkan ke kulkas jadi membeku, lalu menyublim dan mengkristal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Pradita Wardani. Selanjutnya adalah suhu dan kalor terhadap budaya Kalbar. Di sini saya mengambil contoh budaya Kalbar yang dilaksanakan di garis khatulistiwa yang terdapat di kota Pontianak, yaitu masyarakat mendirikan telur pada saat titik kulminasi matahari. Titik kulminasi matahari adalah fenomena alam saat matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Pada saat itu posisi matahari tepat berada di atas kepala sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda yang ada di permukaan bumi.
Selanjutnya, suhu dan kalor terhadap keislaman. Di dalam Al-Quran terdapat banyak penjelasan baik tentang akidah, akhlak, ibadah, sholat, zikir, dan lain-lain. Di samping itu, Al-Quran juga ternyata menjelaskan tentang isyarat-isyarat ilmiah. Salah satunya isyarat ilmiah adalah terjemahan dari Al-Quran, yaitu berikanlah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah, tiuplah api itu hingga api besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berikanlah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi api itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan materi di atas, suhu atau temperatur benda adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau suhu benda. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang didinginkan memiliki suhu yang rendah. Kalor adalah energi yang berpindah dari massa yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Sekian dari itu video kami.